Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Alfarizi. Saya akan menyelesaikan tugas UTS Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan skill 1. Jadi skill 1 itu adalah menjawab pertanyaan dari ide utama dengan benar. Saat membaca paragraf manapun di ujian, TOEFL kertas atau TOEFL komputer, Anda akan menemukan pertanyaan pilihan ganda tentang ide utama dari sebuah teks. Teks tersebut terdiri dari subjek, judul, dan informasi lainnya yang relevan akan diidentifikasikan dengan jelas dalam banyak kasus. Anda perlu memusatkan perhatian pada poin utama yang disampaikan dalam teks tersebut, karena TOEFL dirancang untuk menilai kemampuan membaca penting untuk memahami makna dari setiap paragraf. Jika sebuah paragraf menyajikan ide utama, biasanya akan menyatakan ide tersebut di awal paragraf, tetapi bisa juga muncul di akhir atau tersebar di seluruh paragraf. Baik, saya akan menjelaskan TOEFL exercise. Studi setiap bacaan dan pilihan jawaban terbaik untuk pertanyaan yang menyusul dalam latihan ini. Setiap bacaan diikuti oleh beberapa pertanyaan, di mana siswa dapat berlatih menjawab jenis pertanyaan ini dalam tes TOEFL. Satu bacaan mungkin tidak memiliki dua pertanyaan yang sama. Adapun bacaan yang pertama adalah Fort Knox, Kentucky adalah lokasi dari pos Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan lebih terkenalnya sebagai tempat penyimpanan emas. Dibangun pada tahun 1936, bangunan ini terbuat dari granit, baja, dan beton yang sangat aman. Pintunya terbuat dari baja dan memiliki sistem keamanan yang ketat. Adapun pertanyaan dari nomor 1 adalah manakah dari berikut yang paling menggambarkan topik bacaan ini? A. Kota Fort Knox, Kentucky. B. Deposito Emas Nasional. Jadi pertanyaan ini meminta siswa untuk mengidentifikasi topik utama dari bacaan siswa tersebut. Salahannya. C. Bangunan beton besar. D. Di mana Amerika Serikat menyimpan emas. E. Perjalanan ke Kentucky. Adapun penjelasan daripada nomor pertama ini adalah pertanyaan ini meminta siswa untuk mengidentifikasikan topik utama dari bacaan. Siswa harus membaca dengan cermat untuk memahami inti dari informasi yang disampaikan tentang Fort Knox dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan emas. Adapun jawaban yang nomor 1 adalah B. Deposito emas. Baik, di sini saya akan melanjutkan daripada teks tersebut. Teks dalam gambar tersebut adalah menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang ide utama dalam bacaan TOEFL. Adapun penjelasannya, contoh dari ujian TOEFL dalam filosofi John Dewey adalah perbedaan tajam antara kecerdasan dan penalaran. Menurut Dewey, kecerdasan adalah kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara pengetahuan dan pengalaman, di mana penalaran melibatkan mengetahui dan mengendalikan perilaku serta hal-hal yang membentuk pikiran. Adapun pertanyaan yang nomor 1 adalah, apa topik dari bacaan ini? Lalu pertanyaan ini menanyakan tentang topik bacaan dalam bacaan ini. Hanya ada satu paragraf yang menjelaskan inti dari ide tersebut. Anda perlu memahami konteks dan makna dari tulisan Dewey, sehingga Anda dapat dengan cepat mengidentifikasikan apa yang dimaksud oleh penulis. Pertanyaan berikutnya akan menanyakan tentang detail atau contoh dari ide utama. Dengan memahami konteks dari setiap paragraf, Anda dapat lebih mudah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ide utama dalam bacaan TOEFL atau pertanyaan yang tadi. Baik, saya akan melanjutkan daripada skill 1 yaitu skill 2. Dalam bagian membaca dari ujian TOEFL, baik yang kertas maupun komputer, ada pertanyaan mengenai organisasi ide dalam bacaan. Ini berarti siswa perlu memahami bagaimana informasi yang disusun dalam teks daripada skill 2. Pertanyaan: jika ditanya tentang asal-usul baseball, kebanyakan orang Amerika mungkin akan menjawab bahwa itu adalah keyakinan mereka bahwa Abner Doubleday adalah penciptanya. Mereka memilih ini karena Doubleday dikatakan sebagai pencipta permainan tersebut. Adapun penjelasan dari pertanyaan yang di atas adalah, dalam contoh ini, siswa disarankan untuk memperhatikan bagaimana ide-ide dalam bacaan saling terkait. Bacaan dimulai dengan pertanyaan umum mengenai pandangan orang-orang tentang asal-usul baseball, diikuti oleh penjelasan lebih lanjut mengenai Abner Doubleday.
dan hubungan dengan pemain tersebut. Siswa harus mampu mengenali struktur ini untuk menjawab pertanyaan yang mungkin muncul tentang bagaimana ide-ide dalam bacaan diorganisir, serta memahami alur dan argumentasi yang disampaikan oleh penulis. Latihan ini membantu siswa untuk lebih baik dalam membaca kritis dan memahami teks secara menyeluruh. Baik, saya akan menjelaskan TOEFL exercise 2. Teks ini membahas tentang pandangan yang berbeda mengenai konflik dalam suatu organisasi. Ada dua perspektif utama yang diangkat. Adapun perspektif yang pertama adalah pandangan tradisional. Dalam pandangan ini, konflik dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manajer yang diikuti pandangan ini berusaha untuk menghilangkan konflik dari organisasi untuk menjaga keharmonisan. Adapun pandangan yang kedua adalah pandangan interaksionis. Sebaliknya, pandangan ini menganggap bahwa konflik tidak selalu negatif. Dalam hal ini, konflik dapat berfungsi sebagai stimulus untuk perbaikan dan inovasi. Manajer yang menerapkan pendekatan interaksionis percaya bahwa dengan mengelola konflik secara efektif, mereka dapat menciptakan dampak positif dalam organisasi. Menggunakan teks untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebelum menjawab pertanyaan bacaan dengan seksama. Bagian yang relevan dari teks ini akan memberikan wawasan yang diperlukan untuk memahami bagaimana konflik dapat dipandang dalam konteks organisasi. Adapun contoh pertanyaan yang mungkin muncul, what is the main idea of passage? Jawaban yang tepat akan mencakup pemahaman bahwa konflik dalam organisasi memiliki dua pandangan, satu yang menghindari konflik dan satu yang melihat sebagai potensi untuk perbaikan. Kedua, how do the two views on conflict differ? Jawaban ini dapat menjelaskan bahwa pandangan tradisional menganggap konflik sebagai hal negatif yang harus dihindari, sementara pandangan interaksionis melihat konflik sebagai sesuatu yang dapat membawa manfaat jika dikelola dengan baik. Kesimpulan dari teks ini mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang peran konflik dan organisasi. Dengan memahami kedua perspektif ini, manajer dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menangani konflik dan memanfaatkan potensi positif yang mungkin muncul dari suatu tersebut. Oke, saya akan melanjutkan daripada pertanyaan ini. Teks kemungkinan membahas tentang konflik dalam organisasi, termasuk bagaimana konflik dapat muncul dan dampaknya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana informasi disusun untuk mendukung argumen tertentu, termasuk pandangan bahwa konflik bisa bermanfaat. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, how the information the basic organization. Adapun jawabannya ada A, B, C, D, yaitu yang pertama A, the origin of idea of about conflict in presented. Yang B, contrasting views of conflict are presented. Yang C, two theories discuss the strength and weakness of their viewers and conflict. Yang D, example on conflict with organization are presented. Untuk menentukan bagaimana jawaban tepat, perhatikan poin-poin utama dalam teks berdasarkan pilihan yang ada. Jawaban yang paling sesuai yang dapat ditentukan berdasarkan fokus teks, yaitu adalah B, yaitu contrasting views on conflict are presented. Jika teks lebih menekan pada perbandingan antara pandangan yang berbeda tentang konflik. Baik, saya akan melanjutkan daripada yang tadi, reading to post. Bagian pertama, reading to post comprehension. Ini adalah bagian yang menguji kemampuan membaca dan memahami teks dalam bahasa Inggris. Siswa memiliki waktu 55 menit untuk menyelesaikan bagian ini, termasuk membaca petunjuk. Adapun contoh yang pertama adalah, what did John Quincy Adams believe about his presidency? Pilihan jawaban yang pertama adalah, adapun yang A, he was great leader. Yang B, he was the first president. Yang C, he made significant contribution. D, he was not effective. Penjelasan dan pertanyaan soal ini meminta siswa untuk menginterpretasikan pandangan atau keyakinan John Quincy Adams mengenai kepresidenannya berdasarkan informasi yang diberikan dalam bacaan. Bagian ini bertujuan
Untuk mengukur kemampuan membaca, menganalisis, dan memahami teks dalam bahasa Inggris, siswa harus dapat menarik informasi yang relevan dari bacaan untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Latihan dalam memahami konteks, ide utama, dan detail-detail penting dalam teks adalah kunci sukses dalam ujian ini. Adapun jawabannya C. He made significant contribution. Kita akan menjelaskan daripada pertanyaan ini. Berikut adalah penjelasan mengenai teks dan jawaban untuk pertanyaan yang berhubungan dengan fenomena gerhana matahari. Adapun teks ini menjelaskan tentang gerhana matahari, termasuk jenis-jenisnya seperti gerhana parsial dan total. Dalam gerhana matahari, bulan bergerak di antara bumi dan matahari sehingga menghalangi cahaya matahari. Penjelasan lebih lanjutnya mengenai bagaimana posisi bulan dan jarak dari bumi mempengaruhi tampilan gerhana juga diberikan. Adapun pertanyaan yang pertama adalah berikut, yaitu adalah what does the passage mainly describe? Jawaban yang pertama adalah A. Describe how a solar eclipse occurs. Yang kedua, what is the meaning of block out in line 5? Jawaban yang nomor 2 adalah C. To prevent light from reaching and curtain area. Yang ketiga, according to passage which celestial body is responsible for a solar eclipse. Jawabannya adalah A. The moon. Yang keempat, in the passage in the mention that the sun obscures a total eclipse. Jawabannya adalah B. The fact that the moon is closer to earth than the sun. Yang kelima, the first classic body in line 5 is more probably about. Jawabannya adalah A. The moon and the sun. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, penting untuk merujuk kembali pada teks yang menjelaskan informasi fenomena gerhana matahari. Bacaan ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang proses dan kondisi yang terlibat dalam gerhana. Pastikan untuk memahami konteks terlebih dahulu yang digunakan dalam bacaan untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Itu adalah jawaban-jawaban yang daripada nomor 1 sampai nomor 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan daripada pertanyaan yang tadi, yaitu adalah pertanyaan yang nomor 7 adalah the word relative in line I called best reference by. Adapun jawabannya adalah C. Komparatif. Kenapa? Relatif dalam konteks ini menunjukkan pada perbandingan antara dua hal. Adapun jawabannya C. Sedangkan nomor 8, the passage states that which of the following happens during an eclipse. Jawabannya adalah B. The moon is obscured by the sun. Alasannya kenapa? Jawabannya B. Teks ini menjelaskan bahwa bulan dapat terhalang oleh matahari selama gerhana. 9 adapun yang 9, the word red in line 9 included in meaning to. Jawabannya adalah B. Speed. Kenapa alasannya? Kenapa B? Red dalam konteks ini berhubungan dengan kecepatan gerakan bulan. Adapun yang nomor 10, where in passage does the author mention the rate of total ellipse? Jawabannya adalah B. Lines 9. Barisan-barisan. Kenapa begitu, D? Barisan-barisan ini biasanya membahas kecepatan gerakan bulan selama gerhana. Oke, saya akan melanjutkan daripada pertanyaan yang tadi, yaitu adalah pertanyaan nomor 11, yaitu the paragraph reading this passage most probably discussed. Yaitu jawabannya adalah A. Dengan alasan kemungkinan membahas latar belakang sejarah yang berkaitan dengan simbol nasional. Adapun yang nomor 12, jawab pertanyaannya adalah which of the following is most operative detail of the passage? Yaitu adalah A. Kenapa? Karena secara tidak langsung merujuk pada kondisi. Adapun yang nomor 13, which of the following is not mentioned about Uncle Sam's apparition? Adapun yang nomor 13, jawabannya B. Kenapa? Karena biasanya dihubungkan dengan simbolisme dengan bendera. Adapun yang nomor 14, the word costume in line 2.
commit most shall the replaced by. Jawabannya adalah C, hidden. Adapun yang selanjutnya adalah nomor 15. Who was Samuel Wilson? Adalah jawabannya A. Adalah jawabannya B. Meat Packing Company. Kenapa begitu? Wilson dikenal karena perannya sebagai penyedia makanan untuk tentara. Oke, saya akan melanjutkan daripada nomor 16, yaitu adalah dengan pertanyaan the word granite in line 5 means. Daripada nomor 16 ini adalah jawabannya given, D. Kenapa? Granat adalah dalam konteks ini berarti sesuatu yang diberikan atau diakui. Sedang adapun nomor 17 adalah according the passage what was in the barrel staples US. Adalah jawabannya B. Nama Uncle Sam sering dipakai sebagai simbol untuk memerintahkan Amerika Serikat. Adapun yang nomor 18, the word initial in line 6 means. Jawabannya A. Karena teks ini membahas tentang asal-usulnya. Adapun yang nomor 19, the word official in line 10 inclusion in meaning. Jawabannya adalah B, profesional, karena harus membutuhkan sesuatu keahlian khusus. Adapun yang nomor 20, in people must probably answer that the letter US written on the barrel stood of Uncle Sam because. Adalah jawabannya C. Kenapa sih? Karena Wilson dikenal sebagai pemilik perusahaan pengemasan daging yang menyuplai makanan. Oke, saya akan melanjutkan daripada pertanyaan yang sebelumnya, yaitu adalah nomor 21. What is the main topic of pages? Yaitu jawabannya adalah A. Adapun yang nomor 22, the patient investigates adalah jawabannya C. The most are real information about dessert. Adapun yang nomor 23 pertanyaannya adalah the patient describe the geography of dessert. Jawabannya adalah D. Fault vegetation. Adapun yang nomor 24, the word scores in line 3 means. Jawabannya adalah B, storage space. Adapun yang nomor 25, according to patient what cause area to clean and dessert. Jawabannya adalah A, the type of plants. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rodiansyah dari kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang TOEFL Reading Vocabulary Question dari skill 8 sampai skill 14. Baik, pertama saya akan menjelaskan dari skill 8 dulu. Find definition of structural clues. Menemukan definisi dari petunjuk struktural. Baik, langsung saja ke contoh soal. In behaviorism, in line 2, a psycholog is concerned with. Apakah A conscious, C unconscious, C observable, atau D unobservable? Untuk menemukan jawabannya, kita lihat dulu kata kunci dari pertanyaannya, yaitu behaviorism in line 2. Dan kita amati juga pertanyaannya sampai akhir. Seorang psikolog prihatin dengan apa? Mari kita lihat di teks di atas. Ada ya kata behaviorist di baris kedua. Kita juga jangan lupa untuk bacanya sampai titik untuk menemukan jawabannya ya. Dan jawabannya yaitu C. Kenapa C? Karena jawaban A dan B, pola pikir sadar dan tidak sadar itu tidak dapat diamati.
Kemudian jawaban C juga salah karena behaviorism berfokus pada tindakan yang dapat diamati, bukan yang tidak dapat diamati. Nah, jadi untuk jawaban benarnya yaitu C ya. Tindakan yang dapat diamati. Karena sesuai dengan tag yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya kita ke passage 1. Yang bagian pertama ya. Langsung saja ke contoh soal yang nomor 1. According to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Berdasarkan baris ke-1 bacaan apa yang dimaksud dengan boneka beruang? Jawabannya sudah jelas ya. Itu D. Plaything. Karena di sana sudah dijelaskan bahwa itu adalah sebuah boneka beruang yang lembut dan bagus untuk dipeluk ya, jadi berarti mainan. Oke, selanjutnya nomor 2. In line 4, the pastime could best the replace be. Pada baris keempat, kata hiburan sebaiknya diganti dengan jawabannya D ya. Kegiatan waktu luang. Karena di sana sudah dijelaskan kalau jawaban A, B dan C itu bukan ya, salah. Kemudian bertiga, kata extricate pada baris ke-8 memiliki makna yang paling dekat dengan kata apa? Apakah A release, B tied up, C hunted, atau D sought? Jawabannya yang A, release. Kemudian nomor 4, pada baris ke-10, sebuah kartun paling tepat dideskripsikan sebagai apakah A, newspaper, B, type of teddy bear, C, drawing with a message, atau D, newspaper article? Jawabannya adalah C ya. Karena di sana merupakan menjelaskan bahwa itu ada sebuah gambar yang berisi pesan. Oke, selanjutnya kita ke bagian 2 yang nomor 5. Jangan lupa baca dulu ya deskripsinya. Kalau sudah baca baru ke pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan. Tuh, supernova pada baris pertama adalah yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Jawaban yang tepatnya adalah D, the explosion of a star. Kenapa D? Karena supernova adalah istilah astronomi yang merujuk pada ledakan besar sebuah bintang di akhir siklus hidupnya. Ledakan ini sangat terang dan terjadi ketika bintang kehabisan bahan bakar nuklir, biasanya menghasilkan energi yang luar biasa. Oke, lanjut ke nomor 6. Berdasarkan bacaan tersebut, manakah pertanyaan berikut yang paling tepat menggambarkan awar Magellan pada baris ke-7? Jawaban yang benarnya adalah C ya. Galaksi Galaxy. Kenapa C? Karena Magellan Cloud adalah nama yang diberikan kepada 2 galaksi satelit yang berada di dekat Bima Sakti Milky Way. Lanjut ke nomor 7. Perhatikan ungkapan Milky Way pada paragraf kedua. Milky Way adalah sudah jelas ya, di sini jawabannya C. Milky Way adalah galaksi tempat tata surya kita berada, termasuk bumi. Galaksi ini merupakan rumah bagi miliaran planet dan benda langit, termasuk sistem tata surya kita. Maka dari itu C
C adalah jawaban yang paling tepat. Oke, selanjutnya kita ke skill 9. Itu determine meaning from word part. Menemukan makna dari bagian kata. Bila Anda diminta untuk menemukan arti kata panjang yang tidak Anda ketahui, baik pada tes TOEFL kertas maupun tes TOEFL komputer, terkadang Anda dapat menentukan arti kata tersebut dengan mempelajari bagian-bagian kata tersebut. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Itu kata vividly pada baris ke-6 memiliki makna yang paling dekat dengan apakah A dengan cara yang berbudaya, B dengan cara yang benar, C dengan cara yang nyata, atau D secara singkat. Oke, kita lihat dulu deskripsinya. Di sana ada ya kata vividly. Jadi jawaban yang benarnya adalah C, in a life-like way. Kata vividly merujuk pada sesuatu yang sangat jelas, hidup, atau menggambarkan dengan detail sehingga terasa nyata. Dalam konteks ini, penulis menggambarkan suasana dan bahasa kelas menengah bawah dengan sangat nyata dan mendetail. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Oke, selanjutnya ke skill 10. Use context to determine meaning of difficult word. Menggunakan konteks untuk menemukan makna kata-kata yang sulit. Oke. Kita langsung saja ke pertanyaan. To an incumbent in line 1 is most likely. Seorang pertahanan di baris ke-1 kemungkinan besar adalah apakah A. special type of election, B. a political party, C. beneficial comment, atau D. a current office holder. Oke, lihat dulu ke teks di atas. Kata incumbent dalam konteks politik merujuk pada seseorang yang saat ini sedang menjabat di sebuah posisi pemerintahan atau politik. Dalam paragraf ini, incumbent disebut memiliki keunggulan dibandingkan pendatang baru dalam pemilihan. Hal ini karena mereka sudah dikenal publik, certain degree of prominence, dan memiliki rekam jejak yang bisa mempengaruhi pemilih. Maka dari itu, untuk jawaban A salah ya, karena tidak sesuai, juga tidak relevan. Dan B, political party juga sama, salah, karena kata incumbent merujuk pada individu bukan berkelompok. Dan C juga tidak sesuai dengan makna dalam konteks ini. Jadi jawaban yang tepatnya yaitu A, D, current office holder, seorang pemegang jabatan saat ini, karena mencerminkan arti sebenarnya dari kata instrumen itu sendiri. Sekarang skill 11. Use context to determine meaning of simple word. Menggunakan konteks untuk menemukan makna kata-kata sederhana. Di sini kita diminta untuk menentukan arti sebuah kata sederhana dalam bacaan. Sebuah kata yang sering kita jumpai dalam bahasa Inggris sehari-hari. Dan dalam jenis pertanyaan ini, kita tidak boleh memberikan arti kata yang biasa dan sehari-hari gitu. Sebaliknya, arti kedua dari kata tersebut sedang dipertimbangkan, sedang diuji. Jadi kita harus menentukan arti kata itu terhadap situasi, tergantung situasi sekarang. Contohnya ada di ini ya, di pertanyaan, di tabel. Baik, pertanyaannya yaitu kata step di baris ke-1 sebaiknya diganti dengan jawabannya step. Sebelum menuju jawaban, kata
kata step itu biasanya digunakan untuk arti jejak kaki. Tapi di dalam pertanyaan ini, kata step bukan merujuk pada arti jejak kaki, melainkan sebuah tindakan atau action gitu. Jadi jika kita bandingkan dengan pilihan ganda yang lain seperti A, stair, itu bukan ya, karena hanya merujuk pada tangga fisik, dan juga walk berhubungan dengan berjalan kaki, dan itu sama sekali tidak sesuai konteks. Dan D juga footprint mengacu pada jejak kaki yang artinya bukan suatu tindakan yang sesuai gitu. Jadi jawaban yang benarnya adalah C, action. Karena hanya action yang kata terbaik yang cocok untuk menggantikan kata step dan memiliki arti yang serupa. Baik, selanjutnya ke TOEFL exercise yang skill 8 sampai 11. Itu pelajari setiap bagian dan pilih jawaban terbaik untuk pertanyaan berikut. Oke, kita baca dulu ya deskripsinya. Bagian 1, kapulaga tidak digunakan secara luas bagi rempah-rempah di Amerika Serikat seperti bagian lain di dunia. Buah dari tanaman jahe ini menghasilkan minyak yang pada dasarnya hanya digunakan sebagai stimulan dalam pengobatan Amerika dan Inggris. Budaya lain telah mengakui manfaat serbaguna dari buah aromatik ini. Di Asia, kapulaga digunakan untuk membuih saus seperti kari di negara-negara Timur Tengah. Kapulaga diseduh untuk menyiapkan teh berwarna keemasan yang beraroma. Di beberapa bagian Eropa Utara, kapulaga digunakan sebagai rempah dalam jenis kue kering. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama itu klik kata dalam bacaan yang paling tepat diganti dengan kata only. Jawabannya menurut saya solely ya, karena kata solely dalam paragraf berarti hanya atau semata-mata, sehingga kata ini dapat diganti dengan only. Lanjut ke nomor 2, yaitu yaitu manakah dari kata multiguna pada garis ketiga paling dekat artinya dengan kita lihat dulu barisan ketiga, dan jawabannya yaitu D. Ya, jawabannya itu D ya, varied. Karena multipurpose berarti memiliki banyak fungsi atau kegunaan. Sinonim terbaik dari kata varied adalah beragam. Nomor 3, manakah dari berikut ini yang paling dekat artinya dengan kata musim pada baris keempat? Nah, jawabannya yaitu C ya, karena ini merupakan konteks makanan. Ya, season berarti menambahkan bumbu atau rempah untuk meningkatkan rasa. Dan kata spice adalah sinonim kata yang paling tepat dibandingkan dari A, B, dan juga D. Nomor 4, lihatlah kata-kata dalam bacaan ini. Nah, untuk nomor 4 yaitu B ya, spasi type of sauce. Karena kari merupakan saus terpedas yang digunakan dalam masakan Asia Selatan, sehingga jawaban spicy type of sauce merupakan jawaban yang tepat dari sebuah pilihan ganda tersebut. Nah, untuk nomor 5,
Klik kata dalam bacaan yang paling tepat untuk diganti dengan kata estimate. Kata estimate dalam konteks ini berarti direndam seringkali dalam cairan panas seperti teh. Namun dalam beberapa konteks lain juga kata steames yang artinya itu dikukus. Oke, selanjutnya ke bagian 2. Kita baca dulu ya. Tentang hidup seorang ekor gajah yang mati karena sebab alamiah adalah sekitar 65 tahun. Tentu saja seekor gajah dapat mati karena jumlah sebab tidak alamiah. Sehingga ia tidak dapat dibunuh oleh para pemburu. Kemungkinan besar untuk diambil gandengnya yang berharga. Ia dapat mati karena penyakit yang menyebar ke seluruh tubuh. Dungi kawanan gajah. Nah, jika sudah membaca semuanya, langsung ke soal. Perhatikan kata binasa dalam paragraf nomor 1. Klik kata lain dalam paragraf 1 yang memiliki makna yang mirip dengan binasa. Dan jawabannya yaitu die atau die, yang artinya mati. Kemudian nomor 7. Kata tidak alami pada baris 2 paling dekat dalam arti untuk. Yang tidak alami berarti yang tidak normal. Dan jawaban yang paling tepat di sini yaitu D ya, abnormal atau tidak alami. Nomor 8. Perhatikan kata kekeringan pada paragraf tersebut. Itu dan jawabannya yaitu C ya. And inadequate supply of water. Karena drought adalah kondisi kekurangan pasokan air dalam waktu yang lama. Nomor 9. Manakah dari berikut ini yang dapat digunakan untuk menggantikan kata bertahan pada baris ke-6? Oke, kita lihat dulu baris ke-6. Nah, jika sudah menemukan, kita ini dulu ya, simpulkan ke jawabannya yaitu livestock. Karena kata survive yang artinya bertahan hidup dan sinonim dari bertahan hidup yaitu livestock sesuai dengan baris yang ke-6. Kemudian nomor 10. Perhatikan kata molar pada paragraf kedua. Klik kata pada paragraf kedua yang memiliki makna yang mirip dengan molar. Kata yang mirip dengan molar yaitu teeth atau gigi ya, bahasa Indonesia. Karena ya molar ada jenis gigi geraham yang sinonimnya yaitu teeth. Nomor 11. Pada baris ke-8, malnutrisi digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang berhubungan dengan malnutrisi yang berarti malnutrisi yaitu kondisi kekurangan nutrisi karena pola makanan yang buruk. Jadi jawabannya D ya, poor eating. Kemudian yang nomor 12. Perhatikan ungkapan rumah terakhir di paragraf kedua. Ungkapan ini paling dekat yaitu kita lihat dulu paragraf kedua, dan jika sudah menemukan kata kuncinya maka kita simpulkan. Dan jawabannya yaitu A ya, a place to die. Karena kata final home di barisan ya di paragraf kedua ini merujuk pada tempat terakhir di mana gajah tua pergi sebelum meninggal. Dan nomor 13 itu kata teduh pada baris 10 paling dekat artinya yaitu jawabannya yaitu shelter from the sun. Karena shade merujuk
pada tempat yang memberikan perlindungan dari sinar matahari. Baik, selanjutnya ke TOEFL review exercise. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu yang nomor 1. Itu manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengabarkan topik bacaan? Jawabannya yaitu yang D ya. Karena paragraf ini membahas tentang deskripsi Bigfoot di mana ia ditemukan dan keraguan tentang keberadaannya. Kemudian yang nomor 2 yaitu kata dicatat pada baris kedua memiliki makna yang paling dekat dan kata mana? Apakah A, B, C atau D? Dan jawabannya yaitu A ya, report. Karena dalam konteks ini kata note berarti dilaporkan oleh saksi mata, sinonim. Kemudian nomor 3, tersirat dalam bagian tersebut bahwa Bigfoot mungkin tidak ingin hidup. Jawabannya yaitu C ya, on coastal plain. Bigfoot lebih sering terlihat di daerah pegunungan di Pacific Northwest, sehingga kemungkinan besar tidak tinggal di dataran pesisir. Selanjutnya nomor 4 yaitu manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar tentang penampakan Bigfoot? Jika sudah membaca teks di atas, maka bisa disimpulkan ya. Dan jawaban yang benar yaitu D ya. It walk like an ape. Bigfoot berjalan tegak seperti manusia, bukan seperti kera. Kemudian yang nomor 5, pada gambar yang menunjukkan perbandingan tinggi Bigfoot dengan tinggi manusia pada umumnya. Jawabannya yang oke, selanjutnya ke nomor 6. Perhatikan kata yang dimaksud pada paragraf kedua. Klik kata atau frasa yang dimaksud. Jadi kata atau frasa yang dimaksud dalam paragraf kedua yaitu evidence. Karena kata that merujuk pada some purport evidence di baris sebelumnya. Selanjutnya yang nomor 7, ungkapan Homo sapien pada baris ke-8 paling dekat artinya dengan Homo sapien. Homo sapien adalah nama ilmiah untuk manusia. Jadi jawabannya adalah C ya. Kemudian yang nomor 8, berdasarkan bacaan tersebut, bagaimana perasaan para ahli mengenai bukti-bukti yang berkenaan dengan keberadaan Bigfoot? Jawabannya B ya, karena sesuai dengan teks di atas menjelaskan bahwa para ahli belum yakin karena bukti yang ada belum cukup meyakinkan. Selanjutnya yang nomor 9, klik pada paragraf yang menjelaskan bagaimana orang-orang berpengetahuan merasakan keberadaan Bigfoot. Jawabannya yaitu bisa dilihat dari paragraf terakhir yang menjelaskan bahwa sebagian bukti telah terbukti palsu atau bohong sehingga merusak kredibilitas bukti lain. Oke, sekarang selanjutnya kita ke skill 12, yaitu determine where specific information is stored. Menentukan di mana informasi tertentu ditemukan. Terkadang pertanyaan terakhir yang menyertai bacaan atau satu paragraf dari bacaan akan meminta Anda untuk menentukan di mana informasi ditemukan. Jenis pertanyaan ini memiliki rumusan yang berbeda pada tes TOEFL kertas dan tes TOEFL komputer. Pada tes kertas akan ada pertanyaan pilihan ganda yang menanyakan di mana informasi tertentu ditemukan. Nah, kita lihat ya di bagian tabel.
Soalan yang pertama itu di bagian manakah dalam bacaan tersebut penulis membahas tentang komposisi meteornya? Kita lihat teks di atas. Dari teks ini membahas tentang sebuah kawah meteor yang berada di Arizona dan yang terbentuk akibat dari dampak meteor seberat 60.000 ton dan ya, sebagainya. Nah, untuk menentukannya kita lihat pertanyaannya kembali, yaitu bagian manakah ya dalam bacaan tersebut penulis membahas tentang komposisi meteornya, dan jawabannya yaitu B ya, di barisan keempat dan 5, karena penjelasan mengenai komposisi meteor ada di bagian tersebut yang tulisannya yaitu the meteor made of nickel and iron disintegrated on impact and split hail a billion ton of rock over the surface of the land. Oke, selanjutnya kita akan membahas skill 13, yaitu determine the tone, purpose, or course. Pada bagian ini menanyakan tentang nada bacaan, tujuan, dan penulis dalam menulis bacaan dan cara bacaan tersebut digunakan. Jadi nada jenis bagian ini bisa berupa sekedar informasi, penjelasan, atau fakta, tergantung pada konteks yang sedang dijelaskan. Oke, langsung saja ke tabel. Kita baca dulu tabelnya. Jika sudah baca, maka kita lihat contoh pertanyaan dari tabel tersebut. Pertanyaannya yaitu nada dari bagian ini adalah A. Marah, B. Lucu, C. Marah juga, D. Informatif. Nah, jawabannya D ya, karena teks tersebut menjelaskan keseluruhan informasi tentang penghargaan militer dan simbol-simbol kerajaan, dan juga tentang sejarah yang secara lengkap dan juga akurat. Namun jika jawaban A itu marah, itu salah ya, karena tidak ada unsur emosi yang menunjukkan suatu kemarahan tertentu ya. Dan juga B juga salah ya, lucu, karena ekspresi lucu itu juga tidak ada pada teks tersebut. Baik, selanjutnya kita ke TOEFL exercise 13. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu tujuan dari bagian ini adalah untuk mendiskusikan contoh generasi sastra tertentu. B. Menceritakan kisah In Cold Blood. C. Jelaskan alasan Truman Capote menulis In Cold Blood. D. Menjelaskan bagaimana Truman Capote meneliti novel non-fiksinya. Nah, kita baca dulu deskripsinya. Jika sudah, maka kita simpulkan ya. Dan jawabannya yaitu D. Menjelaskan bagaimana Truman Capote meneliti novel non-fiksinya. Karena paragraf ini memungkinkan membahas penelitian yang dilakukan Capote untuk novel In Cold Blood, bukan untuk menceritakan kisahnya atau alasan ia menulisnya. Kemudian nomor 2 yaitu nada paragraf ini paling tepat digambarkan sebagai jawabannya D, deskriptif, karena nada paragraf ini
kemungkinan berfokus pada mendeskripsikan metode Capote menulis yang sesuai dengan gaya penulisan yang faktual dan deskriptif. Jika kau sadistik atau itu salah ya, karena tidak mendeskripsikan pertanyaan yang nomor 2 gitu ya. Kemudian nomor 3, paragraf ini kemungkinan akan menjadi bacaan wajib dalam mata kuliah A. Criminal Law, B. American History, C. Modern American Novel, D. Literary Research. Jawabannya yaitu C ya, novel Amerika modern. Karena A itu jelas salah ya, karena tidak ada unsur kriminal. Kemudian yang B, American History, itu juga kurang tepat ya, karena tidak terlalu menjelaskan tentang sejarah Amerika. Nah, yang D itu literasi research, itu pembahasannya terlalu luas ya cakupannya, dan tidak mendeskripsikan pertanyaan nomor 3. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 yaitu C, Modern American Novel. Selanjutnya nomor 4, tujuan utama penulis dalam paragraf ini adalah untuk jawabannya B ya, menunjukkan mengapa pengakuan yang dibuat di bawah hipnotis tidak dapat diandalkan, karena paragraf ini menjelaskan bagaimana pengakuan yang diperoleh di bawah hipnosis dapat dianggap tidak sah dengan menggunakan kasus Lyra Vedeno sebagai contoh. Kemudian nomor 5, nada paragraf ini paling tepat digambarkan sebagai jawabannya D ya, karena nada paragraf ini bersifat informatif, netral, dan berfokus pada memberikan informasi tentang perspektif hukum terkait hipnotis. Ke nomor 6, paragraf ini kemungkinan akan menjadi bacaan wajib dalam mata kuliah. Nah, kalau ini jawabannya A ya, sudah jelas A, karena American Law ya, karena ini di deskripsinya menjelaskan tentang hukum dan juga membahas isu apa ya, kehukuman dan peran Mahkamah Agung, sehingga cocok sebagai mata kuliah hukum Amerika. Berbeda jika jawabannya B, C, atau D itu salah ya, karena tidak berhubungan dengan soal yang dimaksud. Selanjutnya nomor 7, tujuan utama penulis dalam paragraf ini adalah untuk jawabannya C ya, membuat pembaca sadar akan masalah global yang semakin memburuk, karena paragraf ini bertujuan untuk menyoroti deforestasi sebagai masalah global yang kritis. Kemudian nomor 8, nada paragraf ini paling tepat digambarkan sebagai A, concerned, B, disinterested, C, placid, C, exaggerated. Jawabannya yaitu A ya, concerned, karena nada paragraf ini mencerminkan keprihatinan menulis terhadap dampak negatif deforestasi pada lingkungan. Dan nomor terakhir, paragraf ini nomor 9, paragraf ini kemungkinan akan menjadi bacaan wajib dalam mata kuliah. Nah, kalau ini jelas ya, jawabannya B, geografi, karena topik deforestasi sangat relevan dengan studi geografi.
Berbeda jika geologi, geometri ataupun marine biologi itu tidak akurat dan tidak berhubungan sekali dengan pertanyaan yang dimaksud. Baik, selanjutnya ke skill 14 itu determine where to insert a piece of information. Menentukan di mana untuk menyisipkan sebuah informasi. Jadi pada tema ini menanyakan paragraf tertentu di akhir bacaan yang menanyakan di mana informasi tertentu harus disisipkan. Dalam jenis pertanyaan ini, kita harus mengklik salah satu dari sejumlah kotak dalam bacaan untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut harus disisipkan di posisi yang benar. Dan pertanyaan ini meminta untuk memutuskan di mana kalimat dapat ditambahkan ke salah satu paragraf. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus mempelajari kalimat yang akan disisipkan dan kemudian melihat konteks sebelum dan sesudah setiap kotak penyisipan. Baik, saya lanjutkan ke reading push test. Saya di sini akan menjelaskan nomor 26 sampai 50 karena yang sebelumnya dari nomor 1 sampai 25 sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Faris. Oke, langsung saja ke nomor 26. Soalnya yaitu the word thrive in line 5 means. Kata thrive berkembang di baris 5 yang berarti jawabannya B ya, tumbuh dengan baik. Karena kalimat ini membahas tumbuhan yang berhasil tumbuh di gurun meskipun ketersediaan airnya rendah. Lanjut nomor 27. Kata mekanisme di barisan 7 dapat dengan mudah diganti dengan A. Machine, B. Pumps, C. Short, D. Method. Jawabannya yaitu method ya. Karena bacaan ini merujuk pada cara tumbuhan mendapatkan air sehingga metode adalah sinonim terbaik. Nomor 28. Mana dari pernyataan berikut yang disebutkan dalam bacaan tentang kaktus? Jawabannya yaitu B ya. They retain water from one rainfall to the next. Karena di teks itu sudah dijelaskan bahwa kaktus menyerap dan menyimpan air setelah hujan supaya digunakan untuk bisa menyimpan cadangan air untuk bisa memberikan kehidupan. Nomor 29. Mescute di barisan 10 kemungkinan adalah A type of tree, B. Desert animal, C. A type of cactus, D. Geographical formation in the desert. Jawabannya yaitu A ya, a type of tree, sejenis pohon. Karena di teks di atas disebutkan bahwa mesquite memiliki akar yang sangat dalam yang merupakan karakteristik beberapa jenis pohon. Kemudian nomor 30. Kata arid kering di barisan 11 berarti A. Deep, B. Dry, C. Sandy, D. Superficial. Jawabannya yaitu yang B ya, dry, kering. Karena karena kata adit itu digunakan untuk menggambarkan permukaan gurun yang biasanya selalu kering. Lanjut nomor 31. Di mana dalam bacaan penulis yang menjelaskan tumbuhan gurun yang menyimpan air di daunnya? Jawabannya yaitu C ya, 7 and 9. Karena barisan ini membahas tentang kaktus yang menyimpan air di daun atau batangnya.
dan sesuai dengan pertanyaan yang dipertanyakan. Oke, lanjut ke nomor 32. This passage is about jazz in general and one type of jazz. B. The various sort of jazz. C. The life of Scott Joplin. C. The major characteristic of jazz. Jawabannya yaitu A ya. Karena bacaan deskripsi di atas membahas jazz secara umum dan secara khusus menjelaskan tentang jenis jazz awal yaitu ragtime. Ketiga yaitu the word conglomeration in line 1 called bass the replaced by. Jawab A. Disharmony. B. Mixture. C. Purity. D. Treasure. Jawabannya itu mixture ya. Karena kata conglomeration berarti campuran berbagai elemen dan mixture mempunyai arti yaitu campuran itu. Nah, nomor 34 in line 3 the word improvisation involves ways of the following. Jawabannya yaitu C ya, making up music while playing. Karena improvisation dalam jazz berarti menciptakan musik secara spontan saat bermain. Lanjut nomor 35. According to the passage, ragtime was jawabannya yaitu B ya, the first type of jazz. Karena bacaan deskripsi di atas menyebutkan bahwa ragtime adalah bentuk awal dari jazz. Lanjut nomor 36. Which of the following statement is true according to the passage? Jawabannya yaitu B ya. Scott Joplin parents had been slaves before Scott was born. Bacaan di atas, deskripsi di atas menyebutkan bahwa orang tua Joplin adalah mantan budak, bukan Joplin itu sendiri. Kemudian nomor 37, the word living in line 8 could most easily be replaced by A. Money. B. Lifestyle. C. Enjoyment. D. Health. Jawaban yang benarnya yaitu A ya, money. Karena kata living di sini berarti cara Joplin mencari nafkah atau pendapatan. Oke, lanjut nomor 38. The word regular in line 9 called bass the replaced by A. Popular. B. Steady. C. Unusual. D. Boring. Jawabannya yaitu B. Steady ya. Steady, kata steady itu sangat sinonim ya, sinonimnya yaitu regular yang merujuk pada pekerjaan tetap atau rutin. Kemudian nomor 39, the word watch in line 10 refer to. Jawabannya yaitu D ya, 500 composition. Karena kata which mengacu pada jumlah karya yang ditulis Joplin, bukan pada sebuah karya yang lainnya gitu. Oke, lanjut ke nomor 40. The name of Scott Joplin most famous composition probably came from. Jawabannya yaitu A ya, the name of a salon where he performed. Karena the Maple Leaf Rag dinamai sesuai dengan Maple
Lab Club di Sedalia, tempat Joplin sering tampil. Oke, nomor 41. The paragraph following the passage probably discussed. Jawabannya C ya, the numerous composition of Scott Joplin. Paragraf berikutnya kemungkinan membahas lebih detail tentang karya-karya Joplin yang lebih dari 500 jumlahnya. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 42. It is implied in the passage that a natural law jawabannya itu D ya, is a principle to which there is no exception. Natural law dianggap sebagai aturan universal yang tidak memiliki pengecualian. Nomor 43. The word unerringly in line 3 can be most easily replaced by. Apakah A. Fortunately, B. Effortlessly, C. Without mistake, D. With guidance. Jawabannya yaitu C ya, without mistake. Karena kata kunci unerringly berarti tidak membuat kesalahan atau selalu benar. 44. The idea of determinism is refuted in this passage based on apakah A. Scientific proof, B. Data from the science and philosophy of determinism, C. Principle of assumption from different field of study, D. Philosophical doubt about free will. Jawabannya yaitu C ya, Principle of assumption from different field of study. Karena bacaan di atas menggunakan data dari fisika ilmiah dan filosofi untuk menentang determinisme. Oke, lanjut ke nomor 45. The word minuscule in line 4 is closest in meaning to. Apakah A. Charged, B. Fast moving, C. Virtual, D. Tiny. Jawabannya tiny ya, karena kata minuskul berarti sangat kecil atau kecil sekali, dan tiny itu termasuk sinonim dari minuskul. Nomor 46. According to the passage, which of the following is not true about the principle of indeterminates? Jawabannya B ya, it is philosophical unacceptable. Karena dari deskripsi bacaan di atas tidak disebutkan bahwa prinsip ketidaktentuan secara filosofi tidak dapat diterima. Penolakan filosofi hanya terkait kehendak bebas. Oke, lanjut ke nomor 47. The expression emanates from inline 10 can most easily be replaced by. Apakah A. Derived from, B. Differed from, C. Is in contrast to, C. Is subordinate to. Jawabannya yaitu A ya, derived from. Karena kata emanates from berasal dari sama dengan derives from. Nomor 48. It is implied in the passage that free will is. Apakah A. Accepted by all philosophers, B. Direct outcome of Werner principle of indeterminates, C. The antithesis of determinism, D. Natural law. Jawabannya yaitu C ya, the antithesis of determinism. Karena kehendak bebas bertentangan dengan gagasan determinism. Nomor 49.
The word unforested in line 12 is closed in meaning too. Apakah A for one, B blind, C unappreciated, D unpredictable? Jawabannya yaitu the unpredictable ya. Karena kata unforested itu berarti tidak dapat diprediksi itu, dan sama itu dengan unpredictable itu tidak dapat diprediksi juga. Oke, yang terakhir nomor 50. Where in the passage does the author mention who developed the contrary principle to determinism? Apakah A barisan 12, B barisan 67, C barisan 8 sampai 9, D barisan 9 sampai 13? Jawabannya yaitu B ya. Barisan 6 dan 7, karena di teks di atas menyebutkan bahwa Werner Heisenberg mengembangkan prinsip ketidaktentuan pada tahun 1925.